Ngapain nih orang pakai ngumpet di lemari pakaian segala? Kalau nggak punya salah, ngapain harus nyempil di situ, Tong? Ternyata pemuda ini berusaha menghindari razia yang digelar petugas gabungan BNN dan Satpol PP di sebuah hotel di kawasan Polewali Mandar. Diduga pemuda tersebut hendak menggelar pesta seks bersama pasangan perempuannya di hotel tersebut. Selain pasangan mesum, dalam razia ini petugas menemukan obat berbahaya dari sebuah mobil di pelataran parkir hotel. Pemilik obat lantas diamankan ke mobil patroli untuk penyelidikan lebih lanjut. Katanya, razia digelar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba jelang malam pergantian tahun. Kalau yang ini adalah aksi sejumlah pemotor yang tengah mengejar mobil dinas sosial dan Satpol PP Kota Makassar yang tengah menggelar razia di kawasan Simpang 5 Bandara. Mobil petugas bahkan dilempar dan dipukul menggunakan batu oleh seorang perempuan yang diduga ibu dari anak yang terjaring razia. Perempuan tersebut sepertinya tidak terima, anaknya diamankan oleh petugas. Buntut dari perusakan tersebut, petugas dinas sosial melaporkan kejadian itu ke polisi. Kalau udah begini, si ibu terancam nginap di Hotel Pradeo nih bareng anaknya. Bener-bener nggak punya malu pemuda yang satu ini. Bayangin aja cekiders, hanya karena tak terima ditagih ponsel yang dia pinjam, dia berusaha menyerang seorang ibu rumah tangga di Jalan Kimerogan, Palembang. Tidak hanya itu, dia juga mengancam akan menusuk si ibu menggunakan pisau. Korban jelas ketakutan. Dia pun buru-buru menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah. Menurut korban, pelaku meminjam ponselnya sejak 1 bulan lalu. Namun setiap ditagih, pelaku selalu berdalih dan enggan mengembalikan ponsel miliknya. Inilah rekaman viral pengendara motor antri lantaran terhalang tenda pernikahan. Para pengendara sepeda motor tersebut akhirnya nekat menerobos ke dalam tenda hajatan yang berdiri di tengah jalan Haji Lebar di Kembangan, Jakarta Barat. Mendapat laporan dari warga, pihak Satpol PP bersama petugas kepolisian dan kecamatan setempat langsung turun tangan. Petugas memperingatkan tuan rumah agar tenda tidak menutup seluruh jalan. Warga dan pengguna jalan harus diberi akses untuk dapat melintas. Pak Lurah maupun Babinsa maupun Bimas maupun polisi RW untuk mengurai kemacetan biar bisa buat jalan karena emang hari ini hari kerja terus anak sekolah. Makanya nyampe sekarang sepakat dengan tuan rumah yang hajatan kita untuk buka jalan separuh dengan adanya jalan ini. Setelah melalui negosiasi, akhirnya penyelenggara pernikahan mau memberi akses agar warga dan pengguna jalan dapat melintas selama hajatan berlangsung. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang ibu di kota Cimahi diduga tidak melakukan pembayaran usai mengisi bahan bakar di salah satu stasiun pengisian bahan bakar yang berlokasi di Jalan Baros, kota Cimahi. Ibu-ibu tersebut datang menggunakan mobil untuk mengisi bahan bakar Pertalite dan meminta petugas untuk mengisi full dengan nominal sebesar Rp350.000. Setelah diisi, pembayaran akan dilakukan melalui transfer. Namun, petugas SPBU tidak menyadari bahwa pembayaran yang akan dilakukan ibu-ibu tersebut ternyata belum dilakukan. Akibatnya, petugas harus mengganti kerugian sebesar Rp350.000. Si ibunya teh pas pertama datang ke sini teh emang udah riweuh pician sama kayak bosnya gitu. Ya, full tank. Nah, diisiin weh sama aku teh. Udah weh ditransfer sama dia teh, udah sana. Aku teh gak ngeh itu udah diokein gitu lah. Langsung pergi si ibunya. Petugas SPBU berharap pelaku memiliki itikat baik untuk mendatangi SPBU agar dapat membayar pengisian bahan bakar. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, diterpa angin kencang saat berada di ketinggian, seorang penerbang para layang tersangkut di atas pohon setinggi lebih dari 20 meter di Cilegon, Banten. Dengan dibantu warga, petugas NI dan Polri, penerbang para layang tersebut berhasil dievakuasi.
Seorang penerbang tampak bergelantungan di atas pohon kiniang setinggi lebih dari 20 meter di sekitar Gunturan Hill, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Penerbang sempat melakukan emergency landing saat terbang menggunakan parasut. Pria tersebut mengalami terpaan angin kencang saat berada di atas ketinggian. Saat melawan arah angin berkecepatan di atas 16 km per jam, parasut justru terbawa angin hingga tersangkut di atas pohon. Peristiwa ini membuat tontonan puluhan warga sekitar. Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian berusaha mengevakuasi korban dengan mencoba memanjat batang pohon dan memegang tubuh korban. Tapi pada saat saya take off, waktu saya di atas itu angin berubah dari kecepatan mungkin sekitar, saya take off mungkin angin sekitar 12 gitu ya. Mungkin di atas itu ada sekitar angin di 16 km per jam. Sehingga parasut saya untuk nembus ke depan itu sangat susah. Istilahnya tidak maju itu hampir kali 5 menit, 6 menit. Parasut ada di atas, maju enggak, mundur enggak itu. Penerbangan ini merupakan penerbangan uji coba mencari jalur baru. Namun arah angin di tempat ini tidak bisa diprediksi membuat dirinya nyaris celaka. Meski mengalami musibah dan nyaris kehilangan nyawanya, penerbang tersebut mengaku akan kembali terbang di waktu berikutnya dengan mencari rute yang lebih aman. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang gadis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban jambret oleh pria yang mengendarai sepeda motor. Akibat peristiwa tersebut korban terjatuh hingga sempat terseret di jalanan. Inilah rekaman video CCTV saat seorang gadis berinisial SM berusia 15 tahun mengendarai sepeda motor tengah dijamret HP-nya saat melintas di lorong pemukiman Jalan Sungai Sadang, nomor 20 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dijamret oleh seorang pria yang membuntuti dari belakang hingga membuat korban kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh. Meski korban sempat berusaha bangkit mengejar pelaku, namun usahanya pupus lantaran pelaku keburu kabur membawa HP korban. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahid mengatakan kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan setelah korban melapor di Mapolsek Makassar. Korbannya sudah melapor di Polsek Kerum. Orang melintas naik motor. Untuk pelaku sendiri, apakah sudah diamankan atau belum? Sampai saat ini masih dalam lidik, masih dalam pendalaman. Pihak kepolisian kini telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan tengah melakukan pengejaran ke lokasi persembunyiannya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi dua pencuri menggasak sepeda motor trail di rumah warga di kawasan Curug, Kota Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong lantaran ditinggal pergi oleh penghuninya. Dalam rekaman CCTV, dua pencuri yang datang mengendarai sepeda motor tampak berhenti di depan rumah korban di kawasan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kondisi permukiman yang sepi membuat dua pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya. Salah satu pelaku masuk dengan membobol pintu garasi dan menggasak motor trail yang tidak dikunci setang. Saat kejadian, kondisi rumah sedang kosong ditinggal penghuninya. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polresta Bogor Kota. Saya juga nggak ngeh, pas pagi aja lihat gerbang kebuka, terus motor nggak ada gitu kan. Singkat cerita, lihat CCTV, dicek, ketemu ada dibuka rekaman dan pelakunya emang kelihatannya anak muda berdua, boncengan motor Beat. Masih di Bogor, pencurian sepeda motor di depan salon kecantikan di Parung Panjang. Pelaku beraksi dengan modus menjebol kunci kontak sepeda motor milik pengunjung salon. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak pulang. Setelah mengecek rekaman CCTV, ternyata motor digasak maling. Motor saya parkir di luar salon. Nah, saya ngobrol kan di dalam dengan teman-teman. Dan ketika saya mau balik keluar dalam hitungan menit, motor udah nggak ada di parkiran. Korban pencurian sepeda motor berencana melapor ke Polsek Parung Panjang dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Bogor, Jawa Barat, iNews melaporkan. Tersangka rampok yang melukai wanita penghuni rumah di Bandar Lampung akhirnya berhasil diamankan personel Polsek Tanjung Senang. Dalam aksinya, pelaku masuk ke rumah korban saat suami korban sedang sholat subuh di masjid.
Dengan mengendap-endap, petugas dari Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung mendekati salah satu kamar indekos di kawasan Waikandis. Tersangka yang berada di dalam kamar tidak menyangka dan terkejut saat disekap polisi yang akan meringkusnya. Meski melakukan perlawanan, tetapi pelaku dengan mudah dapat dilumpuhkan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan ponsel korban yang dicuri oleh tersangka serta pisau yang digunakan untuk melukai korban. Pelaku mengaku beraksi seorang diri. Pemuda 27 tahun itu masuk ke rumah pada waktu subuh saat suami korban sedang sholat subuh di masjid. Namun tersangka terpergok korban pun berteriak hingga membuat tersangka panik dan melukai korban. Tersangka membawa kabur dompet dan ponsel milik korban. Mengintip rumah korban pada saat suami sedang menjadi imam di salah satu tempat ibadah masjid di wilayah Tanjung Senang. Masuk dalam rumah, istri korban melihat lalu berteriak dan dilakukan pengancaman oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga adanya TKP lain dari aksi kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Seekor kerbau di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengamuk di jalanan dan menyeruduk sejumlah pemotor. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kerbau tersebut mengamuk diduga karena kaget usai terlepas dari kandangnya. Peristiwa yang terekam kamera warga ini terjadi di Jalan Poros Rante-Rante, Desa Osangon, Kabupaten Mamasa. Dalam video pendek yang beredar luas di media sosial, tampak seekor kerbau berlari di tengah jalanan yang ramai lalu lintas hingga menyeruduk sejumlah pemotor hingga terjatuh. Tidak berhenti sampai di situ, kerbau yang terus berlari di tengah jalan menyeruduk yang ada di depannya. Salah satu warga yang dikonfirmasi Selasa siang mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kerbau tersebut. Meski begitu, ia menduga kerbau mengamuk lantaran kaget usai terlepas dari kandangnya. Ya mungkin karena kaget sehingga menyebabkan itu ada yang ketabrak di situ, tabrak orang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerbau berhasil diamankan dan dikabarkan akan disembelih agar tidak membahayakan warga lain. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, trek atau lintasannya terendam banjir, 2 ekor gajah liar jantan ditemukan masuk ke permukiman warga di Kecamatan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kejadian tersebut sempat menyita perhatian warga dan viral di media sosial. 2 ekor gajah liar ini diketahui berasal dari kantong gajah Teso Tenggara. Satwa ini berada di lokasi sejak sepekan lalu akibat habitat dan lintasannya terendam banjir. Kawanan gajah liar ini masuk ke kampung warga mencari pakan dan merusak perkebunan pisang serta sawit warga Desa Makmus, Kecamatan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan, Riau. Menurut Kepala Bidang Wilayah 1 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau, pihaknya saat ini terkendala melakukan penggiringan ke habitat gajah karena masih menunggu banjir surut. Habitatnya memang terendam banjir saat ini dan memang intensitas curah hujan cukup tinggi sehingga kita memantau bahwasannya Kabupaten Pelalawan ini merata digenangi air. Dan posisi gajah saat ini itulah daerah yang kering, jadi gajah bertahan di situ untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat yang tanaman perkebunannya seperti sawit dan pisang yang dimakan gajah dihimbau tidak mengambil tindakan yang dapat memicu konflik. Hingga kini gajah masih berada di tengah permukiman dan personil BBKSDA Riau masih melakukan pemantauan. Dari Pelalawan, Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Korban berinisial N, gadis berumur 15 tahun yang merupakan siswi kelas 3 SMP, dibawa kabur 2 pemuda yang dikenalnya melalui sosmed. Atas hilangnya korban, orang tua korban melaporkan kehilangan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Serang.
Gadis dengan ciri kulit sawo matang dan tinggi 155 cm ini diduga dibawa kabur 2 orang pemuda kenalannya di media sosial. Korban yang sudah 3 hari tidak pulang membuat kedua orang tuanya khawatir akan keselamatan putrinya. Menurut orang tua korban, putrinya tak kunjung pulang usai sekolah pukul 1 siang. Berbagai cara dilakukan orang tuanya untuk mencari anak keduanya ini. Diduga korban dibawa kabur 2 orang pemuda usai bertemu di salah satu minimarket. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. Pulang dari sekolahan nggak langsung pulang ke rumah, langsung lewat belakang ketemu di si pelaku, lalu dibawa sama motor si pelaku. Orang tua korban berharap anaknya ditemukan dalam kondisi selamat dan juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batu diamankan ke Lapas Perempuan Kota Malang usai ditetapkan tersangka oleh Kejari Kota Batu. Kadinkes Kartika Tri Sulandari tersandung perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bumi Aji dengan kerugian negara 300 juta rupiah. Kejari Kota Batu menetapkan 2 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bumi Aji, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Kartika Tri Sulandari dan 1 tersangka dari pihak swasta. Keduanya langsung dibawa ke Lembaga Permasyarakatan untuk menjalani penahanan. Dengan penetapan 2 tersangka baru ini, total tersangka menjadi 4 orang. 2 tersangka sebelumnya itu Angga Dwi Prastya selaku pelaksana proyek dan Dia Ariati selaku konsultas pengawas. Dari total anggaran pembangunan Puskesmas Bumi Aji sebesar 4,4 miliar rupiah pada APBD 2021 atas kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar 300 juta rupiah. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yeri Tawalujan menyoroti produksi beras nasional kini menurun hingga akhirnya pemerintah terus-menerus mengimpor beras dari luar. Namun kini muncul persoalan baru, banyak negara produsen yang enggan membagi berasnya dengan Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun menjadi salah satu alasan Presiden Jokowi masih mengimpor beras dari luar. Namun kini persoalan baru muncul, Presiden sempat menyebut banyak negara produsen yang enggan membagi berasnya dengan Indonesia. Para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri. Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yeri Tawalujan berpendapat seharusnya persoalan beras bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kementerian Pertanian dan Bulog dapat bekerja keras supaya terjadi swasembada pangan, swasembada beras, sehingga kita tidak perlu mengimpor lagi. Kami tentu mengharapkan bahwa pemerintah mengurangi ketergantungan impor beras, dan tahun depan kami harapkan Indonesia makin mengurangi impor beras dari luar negeri, serta meningkatkan produksi beras dari dalam. Pemirsa, istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengunjungi warga dan pendukung Ganjar Mahfud di Lampung Selatan. Atikoh mengenalkan visi misi Ganjar Mahfud yang berjanji mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan jika terpilih sebagai presiden. Kedatangan Siti Atikoh, istri calon Presiden Ganjar Pranowo di lapangan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung, disambut meriah para pendukung pasangan calon Presiden Ganjar Mahfud. Dalam kunjungannya, Atikoh menyatakan bahwa pasangan calon Presiden Ganjar Mahfud memiliki rencana konkret yang akan menyoroti pentingnya pendidikan, pelatihan, dan peningkatan sumber daya manusia sebagai kunci untuk menanggulangi kemiskinan. Atikoh juga mengungkapkan rencana program Satu Keluarga, Satu Sarjana, dan Satu Desa, Satu Bidan. Program ini dianggap sebagai solusi konkret untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi mereka yang kurang mampu.
Selama ini juga sangat berjaya ya, dari mulai bagaimana mereka dilibatkan dalam pencapaian stunting dan program-program yang ada di Kabupaten Lampung Selatan ini. Makanya dengan proyek bareng-bareng itu bisa yang di tahun 2013 angka stuntingnya masih 43%, sekarang tinggal 9,9. Wah, ini luar biasa sekali. Sementara di kota lain di Sleman, Yogyakarta, putra calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara talk show dan launching buku Ganjar di Mata Milenial yang berlangsung di Wisma Immanuel. Selain alam, sejumlah pembicara juga ikut meramaikan kegiatan yang dipadati ratusan kaum milenial ini. Di antaranya sang penulis buku Ganjar di Mata Milenial, Asrizal Nilardin. Buku Ganjar di Mata Milenial ini merupakan kumpulan tulisan yang merekam sepak terjang Ganjar dari sudut pandang milenial, termasuk perjalanan hidup Ganjar sejak kecil hingga dewasa. Buku itu juga menjelaskan bagaimana suka duka sampai jatuh bangkitnya Ganjar Pranowo hingga saat ini, termasuk visi misi, cita-cita, dan strategi keberhasilan Ganjar sebagai seorang pemimpin yang disukai generasi milenial. Harapannya itu bisa menjadi suatu pembelajaran juga bagi saya dan teman-teman, karena pengalaman itu tidak hanya apa yang secara fisik kita lakukan, tetapi apa yang kita dapatkan juga dari cerita orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kampanye politiknya di Kota Pekanbaru Riau. Jika terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan mensejahterakan rakyat. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menjumpai ratusan simpatisan di Kendari, Sulawesi Tenggara menggaungkan perubahan di berbagai aspek untuk mewujudkan Indonesia semakin terdepan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut oleh ribuan pendukung dan simpatisannya saat datang ke gelanggang olahraga remaja Pekanbaru Riau. Dalam orasi politiknya, Prabowo menyampaikan perlunya mencari pemimpin yang berani, jujur, dan memikirkan rakyat. Prabowo juga yakin menang satu putaran dalam kontestasi Pilpres. Prabowo berjanji jika terpilih menjadi presiden maka akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI Polri, dan juga mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat berjoget bersama simpatisan dan pendukungnya serta membagi-bagikan baju. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak ratusan simpatisan untuk melakukan perubahan melalui jalan memenangkan pasangan Amin dalam Pilpres 2024. Anies mengungkapkan setiap perubahan harus disertai dengan kewenangan dalam mewujudkan peraturan yang meringankan masyarakat, yakni kesehatan mental, lapangan pekerjaan, mewujudkan kemudahan biaya pendidikan, hingga stabilisasi pangan. Saya merasa bersyukur sekali melihat antusiasme masyarakat Sulawesi Tenggara atas gagasan perubahan. Antusiasme itu nampak bukan hanya di ruang-ruang tertutup, tapi sepanjang perjalanan kami, di mana masyarakat menyambut pesan perubahan itu luar biasa. Sulawesi Tenggara adalah kawasan yang kaya dengan kekayaan alam dan kaya dengan kekayaan budaya. Karena itu harus ada perhatian khusus untuk mengembangkan kawasan ini. Anies turut mengajak ratusan simpatisan Kendari untuk datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2023 untuk menentukan hak pilih dalam memenangkan pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Dari Pekanbaru Riau dan Kendari, Sulawesi Tenggara, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Kota Denpasar. Kedatangan Gibran disambut sejumlah spanduk yang bernada sindiran. Sejumlah spanduk bernada sindiran ini terpasang di sejumlah titik di Kota Denpasar, yakni di Jalan Sudirman dan kawasan Jalan Watu Renggong. Tak diketahui siapa pihak yang memasang spanduk-spanduk sindiran tersebut. Tak ingin lebih jauh menanggapi spanduk-spanduk ini, Gibran hanya meminta tim relawan dan pendukungnya untuk fokus memenangkan Prabowo dan dirinya satu putaran di Bali, tanpa harus memfitnah dan menjelekkan program paslon lawan. Kalau ada fitnah, jika ada fitnah tidak perlu ditanggapi. Jika ada fitnah, kita
perlu dibalas dengan fitnah. Tidak perlu dibalas. Fokus untuk pemenangan saja. Dalam rangkaian kampanyenya di Bali, Gibran menghadiri sejumlah acara seperti konser Dewa, deklarasi Semeton Bali, pertemuan dengan komunitas kreatif anak muda Bali, dan konsolidasi TKD Provinsi Bali maupun sukarelawan. Dari Denpasar, Indira Ari, Ainus melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye, Partai Perindo semakin gencar melakukan kegiatan bakti sosial untuk membantu masyarakat kecil. Salah satunya melalui program Bazar Sembako Murah dan pengecekan kesehatan gratis yang sangat disambut antusias masyarakat di berbagai wilayah. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanu Sudibyo, beserta sejumlah caleg Partai Perindo menghadiri program bakti sosial Bazar Sembako Murah dan pengecekan kesehatan gratis di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Masifnya program bantuan Partai Perindo kepada masyarakat ini menjadi simbol perjuangan Partai Perindo dalam membantu kesulitan yang dihadapi rakyat kecil. Jadi kesejahteraan itu harus diwujudkan terlebih dahulu, baru persatuan itu kuat. Dan nama partai kami Perindo itu Persatuan Indonesia. Jadi kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat, termasuk di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dukunglah kami. Dan kami bersyukur bahwa kita dapat berjumpa dengan mereka secara fisik, karena perjumpaan dengan secara fisik itu yang adanya bonding dengan masyarakat kita. Dalam kegiatan ini ribuan masyarakat hadir untuk mendapatkan sembako murah sekaligus memeriksakan kesehatan mereka. Masyarakat juga mendapat sosialisasi mengenai tata cara pencoblosan di pemilu 2024. Ini merupakan salah satu basis saya di Dapil 8. Yang kita ketahui saya sudah sekian kali ke sini dan saya ingin membuktikan kalau masyarakat awalnya kan caleg itu kalau kita turun nggak akan kembali lagi kalau kita menang. Ini saya masih jadi caleg aja, saya udah lebih dari 1 kali saya kembali. Melalui berbagai kegiatannya, Partai Perindo optimis mampu mencapai target 2 digit suara di pemilu 2024 dan memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.